wabarakatuh. Kami dari Kumpul 8 ingin membawakan materi yaitu politik dan strategi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lukman Prananda Hakim yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Yales Ayumi Saipullah akan membawakan materi pertama. Perkenalkan, saya Nur Makfira akan membawakan materi kedua. Perkenalkan, nama saya Susi Andreani sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke materi pertama yaitu Yales Ayumi Saipullah. Kami persilakan. Baik, di materi pertama kita akan membahas tentang pengertian politik. Nah, apa sih politik tersebut? Politik ini teman-teman secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Berasal dari dua kata yaitu polis dan teia. Polis artinya adalah kesatuan masyarakat yang dalam hal ini adalah suatu negara. Kemudian teia adalah urusan. Kalau dalam bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai sebuah ketatanegaraan atau tata negara, seperti misalkan sistem tata negaranya atau dasar-dasar negara. Nah, jadi politik ini adalah rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat untuk mencapai suatu keinginan tertentu. Nah, politik membahas beberapa hal. Yang pertama, negara. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan pengaruh kepada orang lain atau kelompok lain. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini berorientasi pada kepentingan umum. Kemudian yang keempat, kebijakan umum. Berisi kumpulan keputusan oleh seseorang atau sekelompok politik untuk memilih tujuan serta memilih cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kelima adalah distribusi. Distribusi merupakan pembagian atau pengalokasian nilai-nilai masyarakat. Nah, lembaga politik merupakan seperangkat norma yang memiliki wewenang dalam bidang tertentu. Kemudian teman-teman, lembaga politik terdiri atas lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, pertahanan, keamanan, dan juga partai politik. Baik, mungkin itu materi pertama yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yales Ayumi Saipullah. Selanjutnya materi kedua yaitu Nur Makfira. Kami persilakan. Pertama, pengertian strategi. Secara etimologi, strategi merupakan turunan bahasa Yunani, yaitu strategos, yang dapat diartikan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya, istilah ini digunakan dalam dunia militer yang pada artinya adalah mengoptimalkan seluruh usaha untuk memenangkan pertarungan atau peperangan. Strategi secara umum memiliki pengertian sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Para ahli pun memiliki pandangan berbeda soal strategi. Yang pertama, siagaan. Menurut siagaan, strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan ke semua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, PRC. Menurut PRC, strategi adalah suatu rencana dari suatu perusahaan yang mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai kapan, di mana serta bagaimana harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, Karl von Clausewitz. Strategi adalah suatu pengetahuan terhadap penggunaan pertempuran agar dapat memenangkan sebuah peperangan, dan peran itu sendirilah berkelanjutan dari politik.
Berdasar pada pendapat Karl von Clausewitz, peran sendiri merupakan lanjutan dan politik di mana strategi adalah cara untuk memenangkan sesuatu. Strategi dalam lingkup nasional bisa berarti cara melaksanakan politik nasional dalam menggapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan politik nasional. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri ketiga. Terima kasih kepada Nur Makfira. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Susi Andriani. Kami persilahkan. C. Dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam hal ini tentunya perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah yang pertama, otonomi daerah. Wujud politik dan strategi nasional secara teoretis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota. Perbedaan undang-undang yang lama dan yang baru ialah undang-undang yang lama titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat, sedangkan undang-undang yang baru titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah. Yang kedua yaitu kewenangan daerah. Poin pertamanya yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Poin yang kedua yaitu kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. Poin yang ketiga yaitu bentuk dan susunan pemerintahan daerah. Poin yang keempat, DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. Dan poin yang kelima, yaitu DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi. Terima kasih kepada Susi Andriani. Itulah tadi pemaparan materi politik dan strategi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.